Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Prila, mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan NPM 221010563. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas hukum pemerintahan dan otonomi daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syafriyadi SH.MH yang berjudul Asas Penyelenggaraan Pemerintahan. Sebelum kita masuk ke materi asas penyelenggaraan pemerintah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi pemerintah dan pemerintahan. Secara konsep, pemerintahan merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan, tugas-tugas pada suatu negara yang dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan pada kota, bupati, wali kota, gubernur, pemerintah atau institusi. Oleh karena itu, pemerintah tersebut merupakan suatu organisasi atau lembaga yang menjalankan pemerintahan. Asas penyelenggaraan pemerintah. Pertama yaitu asas dekonsentrasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Asas dekonsentrasi juga merupakan salah satu dari 3 asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas dekonsentrasi ini adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan pusat. Menurut pandangan Rosidin, asas dekonsentrasi yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai hubungan erat dalam hubungannya tugas pemerintahan pusat dapat menyelenggarakan urusan-urusan kepada daerah secara dekonsentrasi. Dalam demikian, dekonsentrasi secara umum merupakan suatu bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat di daerah atau instansi vertikal di daerah untuk menjalankan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, terpeliharanya komunikasi sosial masyarakat dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Ketiga, terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. Keempat, terpeliharanya keuntungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, asas desentralisasi. Terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang konsep demokrasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, desentralisasi hanya ada pada negara yang menganut sistem politik demokrasi, baik dari sisi pengertian demokrasi, teori kelembagaan politik, maupun pelaksanaan dari demokrasi tingkat lokal. Dan desentralisasi merupakan penyelenggaraan urusan oleh pemerintah pusat pada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Dalam sistem pemerintahan NKRI, asas desentralisasi suatu sistem yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kesatuan sistem yang lebih besar dan negara bangsa yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, asas tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada kota atau kabupaten, desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Menurut pandangan Koswara, bahwa dalam peraturan perundang-undang Belanda, tugas pembantu atau medebetmen dibedakan menjadi 2, yaitu tugas pembantu mekanis atau yang lebih rinci, dan tugas pembantu fakultatif. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.